Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan Saham di Aset Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 2 Oktober 2023, hari yang cukup menarik. Sempat menguat tapi closingnya ada sedikit bantingan lagi. Dan seperti biasa, nanti kita masih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan Saham, bisa cari link sosial base deskripsi dan nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan Saham dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya kira-kira saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator visa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari Cuan Saham, sampai Jumat dan Harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana dari transaksinya 9,8 T dengan pergerakan asing net buy 314 miliar. Dominan di pasar reguler 265 miliar, sedangkan di pasar nego ada net sell net buy juga 48 miliar. Market cenderung rebound dan ISG pun juga ikut-ikutan. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Hari ini ada BBRI 99 miliar, BBCA 87 miliar, AMMN 55 miliar, Bank Mandiri 35 miliar, Indosat 18 miliar, MAPI 13 miliar, INKP 11 miliar, ITMG 10 miliar, Excel 10 miliar, SIDO 9 miliar, ADMR 8 miliar, BBNI 7 miliar, SMSM 7 miliar, TPIA 6 miliar, Bumi 6 miliar, ICBP 6 miliar, Inco 5 miliar, Adero 5 miliar, Akra 5 miliar, MTEK 5 miliar, Tower 5 miliar, Alfamart 4 miliar, Mitratel 4 miliar, NSSS 4 miliar, dan PTBA 3 miliar. Kita masuk saham zona asing, ada Goto 34 miliar, MDKA 17 miliar, Telkom 11 miliar, Harum 8 miliar, Cepin 7 miliar, SMGR 6 miliar, MAPA 5 miliar, PTPS 3 miliar, Harta 3 miliar, BMTR 3 miliar, CTRA 3 miliar, MNCN 3 miliar, INDF 3 miliar, Bukalapak 2 miliar, KLBF 2 miliar, INTP 2 miliar, Unilever 800 juta, dan SMRA 150 juta. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa tekniknya ISG. Cuman sebelumnya saya pengen menginfo bagi teman-teman yang merasa sudah mendaftar untuk grup Telegram Oktober 2023. Ini sudah mulai berjalan untuk hari ini. Jadi teman-teman diharap segera bergabung. Silahkan cek email masing-masing yang sudah mendaftar ya. Cek email masing-masing untuk invitasinya. Tapi kalau misalkan tidak ada invitasi atau terjadi error, bisa menghubungi saya melalui DM Instagram @cuancuansaham. Nanti akan saya bantu secara manual. Oke, kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini IHSG rebound naik 0,31%. Candlenya sudah hijau dengan transaksinya pun juga tadi lumayan ya. Ini masih melanjutkan view kemarin ya, di mana market ini kalau menurut saya juga sudah mulai masuk ke fase sideways walaupun tidak terlalu rapih. Yang jelas dia punya same high dan juga same low. Jadi dia tektokan ya. Same high, same low, same high, dan terakhir kemarin dia menyentuh same low dan sekarang sedang dalam posisi rebound. Target maksimalnya kalau kita masih dalam fase sideways ya adalah ke sini, yaitu ke same high-nya. Dan kalau misalkan dia mau breakdown support, most likely dia bakal membentuk lower high. Jadi bukan same high ya. Misalkan sampai ke sini doang 69 atau 7000, lalu dia melemah dan breakdown, itu baru terbentuk lower high dan tinggal menunggu lower low. Seperti itu. Artinya apa? Karena untuk saat ini dia sedang dalam posisi sideways, maka kita bisa gunakan area. Kalau sudah mendekati same high-nya, mulai kurangi porsi. Kalau sudah di area same low-nya alias di support, bisa mulai collect saham-saham yang dipilih. Kalau kita perhatikan hari ini juga flow-nya larinya ke finance dan juga infra. Ya, infra itu memang baru special flow lah kalau menurut saya. Jadi ya cukup menarik juga. Dan ya, untuk ISG, intinya untuk sekarang masih perhatikan area 6.900 sebagai area support ISG, sedangkan resistnya ada di area 7.020. Oke, kita langsung masuk beberapa pilihan. Kita mulai dari yang di suatu hari kita masuk dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas MDKA. Cukup dalam hari ini MDKA ini. Oke, kita bahas MDKA di mana hari ini dia turun 7,29%. Candlenya membesar dengan volume yang juga membesar juga. Ini artinya apa? Penurunannya didukung oleh market. Dan by view ini agak kurang enak MDKA ini.
Terakhir MDKA kita bahas ketika di sini ya, tanggal 27 September di area dekat supportnya 29, 2940 dan juga area lower low-nya, swing low-nya dia. Waktu itu view-nya adalah kalau dia tidak jebol dari 2940 ada potensi rebound. Tapi ternyata market berkata lain, MDKA malah lower low pada downtrend kecilnya, slope menguat ditambah juga lower low pada structure yang lebih besar. Kalau udah kayak gini, bagusnya kita zoom out untuk melihat view lebih besarnya si MDKA. Terakhir MDKA dia uptrend, ini saham uptrend banget ya. Uptrend dari bottom tahun berapa nih? 2016 sampai kemarin juga ramai di 2020 dan naik sampai kemarin puncak di 5.800. Sempat koreksi di 3.000-an, konsolidasi dan ya terlihat kalau menurut saya sudah ada mini reversal dari si MDKA ini. Karena dia sudah punya lower high dan juga lower low. High, low, lower high, lower low. Artinya by bigger view pun dia juga sudah punya structure downtrend pada time frame yang lebih besar gitu. Nah, nih. Dan kalau kita perhatikan yang harusnya dia bisa sampai sini ya terlihat kalau slope-nya ini mulai menguat. Artinya dia mau ke pergerakan kencang biasanya kayak gini ya. Dari yang turunnya normal ini berpotensi untuk kembali menguat seperti itu. Satu hal kalau kita perhatikan dia di area swing low, jadi ada potensi rebound kalau misalkan tidak jebol downtrend line ini. Tapi kalau misalkan besok masih kembali melemah, maka MDKA berpotensi untuk menuju ke target selanjutnya. Targetnya kemana mas? Kalau misalkan kita tarik lower low-nya itu dari 2850, kita bisa tarik Fibo sampai high-nya di 3580. Dan target lower low-nya sebenarnya sudah dekat ya, itu 26 sampai 2480 seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen entry, ini namanya setup spec buy di area support, di area target langsung buy gitu tanpa belikan, tanpa tunggu close dulu. Nah, kalau misalkan dia rebound tinggal realisasikan profit, tapi kalau breakdown ya jangan lupa stop loss-nya seperti itu. Cuman intinya besok dia akan uji support di sekitar 26 sampai 2500 ya. Dan kalau ada rebound, ada potensi untuk tarik napas dulu. Maksudnya gimana kalau teman-teman posisinya nyangkut, ketika nanti naik bisa manfaatkan buat reduce porsi pelan-pelan dari 2600 ini seperti itu. Jadi untuk besok bisa perhatikan 26 sampai 25 dulu. Kita perhatikan transaksinya untuk hari ini ya, si MDKA terjadi distribusi. Sebenarnya udah wajar banget sih, price action jelek, volume besar, ya jadinya distribusi. Seperti itu. Kalau teman-teman average-nya agak tinggi, menurut saya perlu atur-atur porsi sih, karena ya by bigger view juga dia udah punya reversal besarnya. Seperti itu. Seremnya apa? Seremnya dia kalau misalkan ya terjadi retracement gedenya. Artinya apa? Ini kan baru satu kali uptrend ya, dia belum pernah retracement sama sekali. Siapa tahu ke time frame paling besar dia bisa juga ke 0,618. Itu masih di 950-an. Jadi ya ini realistis, bisa terjadi bisa enggak. Intinya sih batasi resiko aja. Kalau kita perhatikan juga kemarin ketika dia rebound tuh ternyata juga reboundnya di 0,236. Artinya dia cukup respect dengan Fibonacci ini. Seperti itu sih. Ini support besarnya. Kalau support kecilnya bisa gunakan area tadi. Kita lanjut. Saya pengen bahas, emang komoditas hari ini baru pada koreksi ya. Dan sangat disayangkan larinya bukan ke tekno tapi larinya ke infra. Itu tinggal tergantung pegangnya apa sih. Saya pengen coba cek si properti deh, kita bahas. Saya pengen coba cek CTRA. Mumpung time frame-nya masih monthly, nah ini bisa kita perhatikan juga ya. Dimana sebenarnya ya monthly-nya CTRA ini cakep banget, serius. Bahkan kalau menurut saya kemarin tuh dia kayak udah mau bullish gitu loh, udah mau bullish. Tapi mungkin gara-gara ada sesuatu, entah suku bunganya nggak jadi turun dan lain sebagainya, akhirnya dia kalah gitu. Dan ya sekarang dia melemah untuk si CTRA ini. Kenapa kok view-nya bullish mas? Karena kalau kita perhatikan ya di sini, ini dia breakout sebuah pattern continuation kalau menurut saya. Nih ya, nih. Dan targetnya kalau dia higher high bisa jauh. Bahkan pada view yang lebih besar bisa aja dia inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Yang jelas kalau memang kemarin itu dia breakout 1350, CTRA ini bakal jauh. Tapi ya itu, market berkata lain. Dia kemarin cuma naik sampai 1190 dan sekarang sudah terlihat koreksi. Kalau kita ke time frame kecil, hari ini mulai dari rebound 2%, volume candle-nya lumayan, volumenya pun juga terlihat ada spike ya, artinya pergerakannya cukup didukung oleh market. Saya pengen spesifik ke view kecil dulu aja karena dia cukup acak kalau view menengahnya.
Dan kalau ke view kecil ya kita tinggal tarik Fibo aja. Dari atas 1195 sampai bawah low-nya itu di 990. Dan ya, ini adalah beberapa resist dari si CTRA. Kalau dari patternnya sih saya melihat ada sebuah ya semacam falling wedge ya yang sudah di break atau downtrend channel yang sudah di break. Maka untuk saat ini targetnya CTRA itu masih ada upside, itu sekitar ke 1090. Ya, baru setelah ini kemana dia bakal jalan, nah itu perlu dipantau lagi. Seringnya sih retracement dulu ya, tapi kalau misalkan langsung lanjut ke area pullback pun juga bisa juga. Jadi ya tinggal perhatikan area tadi aja. Untuk sekarang targetnya 1090. Sedangkan untuk support terdekat saya rasa masih di 1020 sampai 990. Kita perhatikan transaksinya untuk CTRA hari ini dan terlihat adanya transaksi yang bagus. Ada reject sedikit dari EMA 20, tapi kalau dilihat dari volume dan transaksinya ada arah minimal ke 1090 lah. Tapi itu biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk CTRA kita lanjutkan. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing untuk hari ini, mulai kembali ke finance lagi ya. Saya pengen bahas BBCA, ini perwakilan finance hari ini yang spreadnya juga lumayan 2% ya, itu hampir depositonya BBCA 1 tahun. Oke, kita bahas BBCA di mana hari ini BBCA naik 2,83%. Candlenya cukup bagus dan volumenya pun juga terlihat ada. Jadi BBCA juga melemah setelah kemarin dia puncak di 9450. Most likely ini ada divergent dan ternyata benar ya ketika harganya terus-menerus naik sedangkan indikatornya terlihat melemah. Sebenarnya targetnya cuma di sini doang 9000, tapi kemarin dia breakdown dan turun sampai 8825. Artinya sudah ada breakdown structure dan terjadi lower low oleh BBCA seperti itu. Nah, sama kayak CTRA tadi, saya pengen spesifik ke view kecil aja karena kalau view besar ya saham-saham kayak gini sih beli dan tinggal tidur aja sih kalau menurut saya. Tapi kalau di view kecil ya kita bisa manfaatkan spread jangka pendeknya. Kalau saya lihat sudah terbentuk yang namanya downtrend channel dari si BBCA ini dan terlihat waduh ngapain ini. Nah, dan terlihat belum breakout ya di sini. Masih kereject dikit lah bahasanya seperti itu. Dan ya, maka besok opsinya 2. Kalau dia break itu bakal cakep, kalau gagal break ada potensi swing low lagi. Untuk resist kita bisa tarik Fibo dari 9450 sampai kemarin dia retracement ke 8825. Dan ini adalah beberapa resist dari BBCA. Nextnya 9125 baru 9200 seperti itu. Sedangkan untuk support saya rasa terdekat di sini 9000 baru next di 8800. Kita lihat transaksinya tidak terlalu bagus untuk hari ini ya. Jadi ya ikuti price action aja. Untuk BBCA saya lanjutkan yang ada spread lagi perwakilan infra telco. Saya pengen bahas Indosat. Oke, kita bahas Indosat, di mana hari ini Indosat berhasil naik 4,83%. Candlenya bagus, agak disayangkan volumenya mengecil, jadi tidak terlalu kuat pergerakannya. Terakhir Indosat uptrend setelah bottom di 53 ya. Higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya, bahkan trennya pun juga menguat. Kemarin sempat terlihat mau reversal ya, same high, same low, same high, same low, same high. Tapi tidak lower low, malah higher high. Uji support lagi dan akhirnya dia kembali menguat. Lagi-lagi saya pengen spesifik ke view kecil aja untuk si Indosat ini. Kalau kita cari target ke atasnya, kita bisa tarik sebuah uptrend line juga yang mana dia terlihat masih merespon ya. Maka masih di upside tuh sekitar 10.600-an lah kalau dia mau menyentuh swing high ke atasnya. Seperti itu. Kalau kita sedikit zoom out, kalau nggak salah Indosat ini all time high ya. Nah, ini juga sudah all time high. Jadi sebenarnya sudah tidak ada aral melintang. Dah biarkan dia menuju ke targetnya aja. Kalau misalkan teman-teman masih punya barang bawah, tinggal pasang trailing stop seperti itu selama masih uptrend dan belum patah. Kita lihat transaksinya, rapih banget ini EMA 50 nya. Ini mungkin bisa digunakan buat TS juga ya. Jadi kalau punya barang tinggal TS under EMA 50 ya, selama dia masih bertahan di atas EMA 50 hold. Tapi kalau close di bawah 9550 EMA 50, itu pasang trailing stop. Untuk sekarang TS masih di 9500. Transaksinya juga bagus ya hari ini, akumulasinya terlihat cukup konsisten juga, yang mana itu dananya asing. Seperti itu. Intinya ikuti price action aja selama masih uptrend, so far so good, tidak ada masalah sama sekali. Untuk Indosat saya lanjutkan. Kita cari yang ada spread lagi.
yang menarik untuk dibahas. MTech belum pengen bahas saya, besok aja. MDKA, Bukalapak Mendah kita bahas ya. Masih on track. Ini komoditas juga baru pada koreksi. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Kalau ada yang menarik, itu aduh, Meta itu ganteng banget, serius. Big reviewnya. Ini juga saham-saham infra pada jalan ya. WRG itu juga bagus big view-nya. Esadware, MTech. Saya coba bahas MTech aja deh. Ini mumpung masuk ke hijau-hijau juga. Perwakilan tekno. Karena memang apa ya, komoditas tuh kebalik teman-teman hubungannya. Jadi kalau komoditas jalan, saham-saham yang high risk itu pada koreksi. Tekno lah, infra lah, dan lain sebagainya itu pasti berhubungan dengan suku bunga sih. Dan kalau si komoditas baru pada koreksi, yang jalan ya kayak gini, tekno, infra, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas MTech, di mana hari ini MTech berhasil menguat 3,42%. Candlenya sih solid dan volumenya tapi tidak terlalu besar ya, menyentuh area resist. Terakhir MTech gagal reversal, sayang banget tadi view-nya ya. Dia udah falling wedge, tapi sayang banget nggak ada breakout structure. Jadi ini pullback doang untuk turun lebih dalam. Melemah sampai kemarin di 530 dan sekarang terlihat adanya uang yang masuk di MTech ini. Nah, untuk sekarang sebenarnya target dari MTech itu masih di sini ya, 645 karena dia baru breakout yang di sini. Nih. Set. Nah, ini kan dia baru break downtrend line-nya. Maka untuk saat ini berpotensi MTech ke 645 terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi ya sebelum menuju ke sana juga ada resist, di mana saat ini dia baru di resist 610 sampai 600, ini area resist dari si MTech. Misalkan besok di hari retracement bisa pantau di sini untuk tambah porsi ya, 575 sampai 570 dan muncul setup inverted head and shoulder. Kalau misalkan besok ada reject, pantau di support terdekat. Tapi kalau besok melanjutkan penguatan, maka ya targetnya ke 655 terlebih dahulu. Untuk support terdekat itu di 575, baru nextnya 540 sampai 530. Dan yang perlu diperhatikan untuk saat ini MTech masih saham downtrend ya, strukturnya setelah kemarin dia reversal. Walaupun pasti sudah oversold parah, tapi ya selama belum reversal ya dia masih saham downtrend. Kita lihat transaksinya setelah sekian purnama konsisten distribusi, akhirnya mulai ada tanda-tanda akumulasi. Ya, semoga tanda-tanda yang bagus lah, uangnya pindah ke Tekno. Nih, 3 hari ke belakang ya. Dan kalau kita perhatikan pun juga ada sedikit spike walaupun belum signifikan sama sekali. Intinya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang itu dari saya. Jangan lupa support terus channel dengan channel like, subscribe karena support itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.